Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Saida Amini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Sistem Informasi Manajemen seksi 046 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hadi Afriansa SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini di tugas praktik 3 pertemuan 12, saya akan mempraktekkan atau membuat tutorial terkait dengan materi kita pada minggu ini, yaitu mengubah data. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya atau materi minggu lalu kita sudah membuat tabel dan membuat data yang bisa diubah, dihapus, dan ditambahkan datanya. Nah, langsung saja kita masuk kepada videonya. Pertama sekali, tak lupa saya ingatkan bahwa pertama sekali aktifkan dulu XMPP kita. Seperti ini sampai hijau ya teman-teman. Nah, setelah itu eh, kita cek kembali data kita atau folder XMPP kita simpan di mana. Saya kasih nama Seda XMPP, buka, lalu cek htdocs, lalu tugas. Di sini saya buat folder untuk menyimpan tugas-tugas saya itu adalah tugas SIM Saida. Nah, di sini saya sudah membuat folder untuk pertemuan ini, yaitu ini tuh masih terkait dengan tugas minggu kemarin. Jadi kita bisa masih pakai folder yang kemarin karena di sini kita hanya memtutorialkan bagaimana mengubah data itu. Dan di sini saya sudah punya folder tugas 12. Di sini ada sedikit perbaharuan nanti. Nah, di sini ada beberapa file, teman-teman. Eh, Yaitu ada function hapus, indeks, tambah, dan ubah. Hasilnya sama seperti eh, tugas minggu lalu, yaitu kita cek di browser kita, localhost. Silakan ingat apa nama folder pertamanya. Di sini tadi saya kasih ini. Lalu, apa nama folder tugasnya? Yaitu tadi ada tugas 12. Silakan di-enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini, ini hasilnya kan teman-teman. Nah, ini tuh kita dapat filenya itu dari phpMyAdmin. Teman-teman silakan buka phpMyAdmin-nya dan cek data yang sudah disediakan minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kan kita sudah buat data ini. Ada nama, ada NIM, ada bakat, jurusan, dan juga email. Dan juga ada ID-nya. Nah, di sini pada minggu ini saya itu sudah menambahkan folder foto atau room foto, yaitu tabel untuk menambahkan foto, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini kita itu saya ingin mempraktekkan bagaimana cara mengubah datanya. Nah, ini kan kita sudah punya data. Nah, karena kita sudah berhasil membuat pengkodingan ini, kita sehingga kita itu tidak perlu lagi kalau mau mengubah datanya itu tidak perlu lagi dari phpMyAdmin-nya. Kita bisa langsung mengubahnya dari browser yang sudah kita punya ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya coba menambahkan data terlebih dahulu. Kita buat namanya misalnya Riris Putri. Misalnya NIM-nya kita buat asal saja, teman-teman. Nah, ini itu file untuk menambahkan fotonya. Choose file, ambil sebuah file foto. Nah, nanti langsung diarahkan ke browser kita. Di sini saya tambahkan misalnya foto random saja dulu. Ini, open. Nah, filenya sudah masuk, teman-teman. Kita buat bakatnya karena ini eh, tabel atau data minat bakat. Jadi di sini kita membutuhkan mengisi bakatnya gitu. Bakatnya misalnya eh, isi gitu. Jurusannya misalnya apa? Hmm, misalnya saya buat pendidikan apa? Emailnya kita buat saja misalnya emailnya.
kita buat misalnya, terserah teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya mau buat Reres. Oke, Gmail. Nah, lalu kita klik tambah data ini. Tambah data. Katanya localhost size, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita lihat, nah, data Reris Putri tadi sudah masuk di sini. Fotonya juga sudah ada. Emailnya sudah. Nah, kita tengok di PHP My Admin kita. Ini belum berubah kan teman-teman? Silakan di refresh. Ada lagi proses. Nanti Nah, nama Riris Putri tadi sudah ada di sini ya di PHP nya dan juga emailnya fotonya sudah masuk. Nah, jadi di sini saat kita akan mempraktekkan mengubah semua ini sehingga nanti semua ada fotonya misalnya. Misalnya kita buat kategori diet, silakan klik ubah. Nah, choose file, tambahkan file katanya. Nah, di sini kita kalau teman-teman ingin menyajikan foto yang sesuai silakan. Ubah data, klik ubah data. Oh, fotonya itu harus filenya itu di sini saya tadi sudah mengatur bahwa filenya itu minimal 2 MB gitu. Coba kita buat oke, di sini kata yang terlalu besar, tunggu sebentar kita. Nah, di sini nah, kita buat saja dulu fotonya foto-foto random ya teman-teman. Pokoknya pastikan ukurannya itu emang sudah sesuai. Nah, kita bikin lagi choose file. Di sini foto yang masih sesuai sama MB itu masih ubah data. Nah, ini ubah data. Oke. Nah, jadi di sini satu lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kemarin kan data kita ini masih belum ada fotonya gitu atau masih random lah. Nah, jadi sekarang itu untuk mengubah datanya saya buat kita tambahkan fitur foto agar dia itu agak berubah. Nah, di sini kita lihat sudah berisi ya semua. Nah, misalnya lagi kita ingin mengubah apanya? Misalnya mengubah jurusannya. Ubah. Silakan pilih jurusan yang ingin diubah, misalnya pendidikan IPS jadinya. Klik ubah data. Ini menunjukkan bahwa pengkodingan kita minggu kemarin itu telah berhasil, sehingga kita bisa mengubah lewat browser ini atau lewat localhost yang sudah kita cari tadi di browser. Dan ini tuh akan sinkron kepada PHP MyAdmin kita. Kita lihat PHP MyAdmin kita. Ini kan belum berubah nih. Kita refresh. Nah, jadinya berubah. Semua foto sudah ada di sini. Jadi admin, misalnya saya sebagai admin, dan ini misalnya eh, rang- web yang saya bagikan sehingga teman-teman misalnya bisa menambahkan gitu. Nah, saya bisa mencek.
di sini. Ini adalah adminnya. Nah, di sini file ini foto-foto yang sudah ditambahkan, ini namanya, ini datanya. Ya, sehingga eh, kapanpun kita bisa mengubahnya, kapan kita mau mengubahnya, kita bisa mengubah di lewat localhost ini. Nah, misalnya tadi saya sudah tambahkan mencontohkan tambah data, ubah data. Di sini saya ingin misalnya kita ingin menghapusnya nih. Misalnya yang akan kita hapus adalah misalnya ini yang ada hapus. Oke, ingin menghapus data, oke. Data berhasil dihapus, oke. Nah, nama data tadi sudah berubah, sudah dihapus dan berubah menjadi data itu tinggal 6 gitu. Kita tengok lagi di localhost di PHP admin kita juga nanti akan terhapus teman-teman. Jadi antara localhost, PHP admin dan video studio, di Visual Studio Code itu memang harus sinkron teman-teman. Nah, di sini juga sudah terhapus ya. Bukti bahwa ini tuh telah sinkron. Ya, silakan mau ubah apa lagi diubah. Misalnya mau mengubah eh, jurusannya ini. Misalnya apa mau diubah bakatnya, minatnya atau administrasi publik misalnya. Pada pastikan selalu mengklik ubah data ini teman-teman agar dia sinkron terubah. Nah, dia sudah berubah menjadi administrasi publik. Nah, mungkin sekian video tutorial terkait dengan ubah data kalau pada XMPP dan Visual Studio Code. Tapi kalau dalam mengubah ini kita tidak perlu mengubah pengkodingan Visual Studio Code-nya karena di sana sudah kita program untuk mengubahnya itu bisa diubah sendiri tanpa harus mengubah pengkodingannya dan juga XMPP-nya juga sudah sinkron dengan localhost-nya sehingga kita bisa mengubah dengan gampang di sini. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.